Pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog ini, kita akan menyimak tanggapan masyarakat tentang Ahok. Setuju aja sih, soalnya bagus, jadi kelihatan karakternya pemimpin yang tegas aja menurut saya. Sangat setuju, karena memang dia di pihak kebenaran ya, kalau menurut saya ya pribadi. Saya setuju banget, karena dia itu bisa membuat semua jadi bergerak gitu, jadi nggak ada yang namanya main-main belakang atau safety aman-aman ini yang lain. Jadi itu saya suka banget sama Ahok. Kalau untuk karakternya sih saya kurang setuju untuk belak-belakan, karena tiap orang kan menanggapinya pasti berbeda. Pasti orang adalah yang sakit hati, malah menimbulkan masalah baru, Mas. Kalau saya pribadi sih setuju ya, karena untuk warga Jakarta emang harus emang karakternya emang harus untuk memimpin warga Jakarta tuh emang harus dikerasin gitu, jangan dilembutin. Ya, itu adalah tanggapan masyarakat tentang gaya kepemimpinan Ahok. Saya kepada Pak Asfi. Rata-rata tadi yang mengatakan itu semua setuju dengan gaya kepemimpinan Pak Ahok. Hanya satu tadi nggak setuju. Saya kembali tanyakan kepada Pak Asfi. Pak Asfi tadi yang paling penting itu mungkin bukan gaya kepemimpinannya, tapi pembangunannya jalan atau tidak. Nah, kalau menurut Anda dibandingkan dengan kepemimpinan sebelum-sebelumnya, Pak Jokowi mungkin belum terlihat ya karena begitu sebentar begitu, Pak Fauzi Bowo dan kemudian sebelum-sebelumnya dengan gaya kepemimpinan yang berbeda. Apakah pembangunan juga terlihat meskipun gaya kepemimpinannya berbeda dengan Pak Ahok? Menurut Pak Asfi bagaimana? Saya kira kan sudah terlihat sekarang gitu pengutamaan misalnya Transjakarta gitu yang dibenahi dan walaupun itu tidak menyelesaikan ya persoalan transportasi gitu. Dan kemudian soal apa namanya itu yang e-budgeting ini ya saya kira itu sangat baik walaupun kita tentu belum bisa merasakan sekarang ya, tetapi untuk ke depan ini suatu permulaan yang baik yang harus ditindaklanjuti. Tetapi ya saya katakan gitu, sebetulnya kan ada pilihan gitu, ada pilihan dalam berkomunikasi gitu. Orang bisa hormat, tetapi tetap tegas gitu. Jadi kita menghormati orang lain, kita bersikap ya misalnya santun tapi tetap pada prinsip gitu. Jadi saya selalu mengambil contoh dulu para pemimpin kita itu tahun 50-an. Mereka itu berbeda pendapat, berdebat sangat keras di konstituante. Tapi misalnya Aidit dengan Natsir gitu, yang berbeda ideologi kan bisa berboncengan sepeda gitu. Jadi hubungan pribadi itu tetap hal yang baik, sama gitu. terjadi dengan Pemda DKI Jakarta saat ini dengan zamannya Pak Fauzi Bowo gitu. Mungkin Anda bisa membandingkan nggak? Itu terjadi tidak pada zamannya Pak Fauzi Bowo, di mana ketika orang hormat dengan Pak Fauzi Bowo, ketika semua orang juga menghargai langkah-langkah Fauzi Bowo, misalnya katakan dia berlaku tegas tanpa harus mengatakan DPRD itu korupsi dan segala macam seperti gaya Pak Ahok. Menurut Anda lain nggak? Atau Situasinya berbeda. Situasinya berbeda dan saya juga mempunyai penilaian berbeda dengan periode sebelum Ahok atau Jokowi Ahok ya, karena saya melihat misalnya Pak Fauzi Bowo itu seorang birokrat senior ya, dalam arti dia sudah berpengalaman jauh lama, lebih lama di DKI gitu. Jadi dia sudah tahu permasalahannya gitu. Tetapi ketika dia menjadi orang pertama, saya kira penglihatan saya tidak banyak yang dia buat gitu. Jadi orang jadi kecewa gitu. Nah, kita berharap ini sekarang ini Jokowi dan kemudian Ahok ini membuat sesuatu gitu. Nah, tetapi ya sekali lagi saya katakan di sisi yang lain mungkin untuk sekarang ini ya penampilan atau cara berkomunikasi Ahok itu yang perlu dilunakkan sedikit gitu. Walaupun tadi kita sudah lihat di paket beritanya mayoritas justru mendukung, mungkin karena ada rasa jenuh juga ya sebagai rakyat melihat tidak ada kemajuan. Saya juga ingat tadi Pak Asfi sempat cerita zaman Bang Ali dulu populer sekali dengan gayanya yang ceplas-ceplos. Apakah ini artinya kepemimpinan yang quote-unquote agak-agak cowboy gitu ya, itu bisa memenangkan hati rakyat justru? Terlepas dari efektivitasnya ya. Iya, cowboy dalam arti ya apa ya belusukan atau ataupun juga bersikap tegas di dalam berani membongkar korupsi dan lain-lain itu iya gitu. Tetapi yang di sisi yang lain ya saya katakan tadi cara berkomunikasi yang lebih efektif itu ya tidak mendobrak semua ya, tidak melabrak semua orang gitu. Itu yang saya kira gitu akan bisa menormalkan suasana dan kemudian banyak yang bisa diperbuat untuk Jakarta ya. Kalau misalnya tidak bertengkar terus ini, kita sudah jenuh ada KPK, polisi gitu. Nah sekarang ini Ahok
dengan DPRD gitu. Lebih baik cepat selesai, tetapi tidak berarti ya tadi diselesaikan di bawah tangan gitu, di bawah meja gitu. Tetapi ya tetap bahwa anggaran ini harus transparan dan harus diajukan jauh-jauh sebelum hari gitu. Nah, Mbak Wanda, ini pembelajaran juga biar nggak terjadi di tahun-tahun berikutnya. Anggaran 2015 nanti penyusunan 2016 akan terjadi lagi seperti ini, karena bedanya di zaman Fauzi Bowo parlemen itu adalah mayoritas anggota koalisi Pak Fauzi Bowo. Sekarang keadaannya menjadi sulit karena Ahok terkesan sendiri. Tidak terlalu banyak dukungan di parlemen ya. Ya, sehingga, tapi saya agak ini juga sih, jangan menurut saya jangan membenturkan rakyat juga gitu. Artinya masing-masing, jika masing-masing menjalankan fungsi dan tugasnya secara baik, baik gubernur ataupun DPRD, karena biar bagaimanapun DPRD yang pilih kan juga rakyat ya. 100 sekian anggota DPRD dipilih langsung oleh masyarakat juga. Pasti ada alasan yang masuk akal juga ketika mereka melakukan sesuatu. Mbak Wanda, kalau Anda juga waktu menjabat sempat merasakan beberapa gubernur yang berbeda ya. Menurut Anda gaya kepemimpinan seperti apa sih yang paling efektif dalam bukan hanya menjalankan kewajiban pembangunan yang harus dilakukan terhadap rakyat, tapi juga dalam tanda kutip memenangkan hati wakil rakyatnya di parlemen supaya bisa jalan dengan lancar? Apakah yang seperti Pak Ahok atau seperti mungkin ada gubernur sebelumnya yang lebih berkesan mungkin dalam pengalaman Anda, apa sih Kalau saya sih rahasianya? saya sih lihat hasil pembangunannya aja ya. Kalau pembangunan itu kemudian dirasakan oleh masyarakat, pemerintahan itu berhasil. Kalau tidak, ya tidak berhasil. Tapi pembangunan itu akan ada kalau ada proses transparansi. Jadi itu awalnya ada proses transparansi, dan membangun transparansi ini memang tidak mudah dan akan dan akan banyak apalagi kita bertahun-tahun sistemnya udah memang sangat tidak transparan. Sekarang aja DKI banyak disorot karena kepemimpinan Jokowi dan Ahok. Sebelumnya hampir tidak pernah ada media dalam rapat-rapat kerja yang kami lakukan di DPRD. Karena baik nggak kontrol sosial seperti itu? Sangat baik, sangat baik. Jadi kalau perlu ya kita punya parlemen TV di setiap kita punya parlemen TV di setiap rapat kerja anggota DPRD itu semakin dikontrol, saya percaya bahwa kinerja kita akan semakin baik. Itu juga Pak Jokowi dan Pak Ahok juga yang memulai ya, mengundang media dalam rapat. Kita masih ingat dulu di awal jabatan mereka sempat marah juga Pak Ahok, kalau masih ingat Egan ya. Kita harus menyaksikan rapat itu di YouTube, jadi kita langsung lihat gitu ya. Baik Pak Asfi dan juga Mbak Wanda, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.